The Revenge, bab 12, red 21+, penulis Neng. Kebencian rupanya sudah mendarah daging di tubuh Andra. Kehilangan orang yang paling dicintainya membuat Andra gelap mata. Pria itu tidak mau membuka hati dan bersikap bijaksana. Berpikir lebih jauh jika apa yang telah terjadi padanya bukan hanya sebatas ujian bagi hidupnya. Lebih dari itu, kadang takdir Tuhan tidak bisa dihindarinya. Siang itu Andra kembali merasa muak dengan laporan asisten kepercayaannya bahwa sang ibu, Nyonya Besar Shailendra, sungguh sudah memindahkan sebagian harta kekayaannya menjadi atas nama Kiara. Perempuan polos yang sedari kecil Andra sayangi seperti adik sendiri. Tapi tidak disangkanya, kini gadis itu menusuknya dari belakang, membuat Andra geram dan semakin muak pada Kiara. Dengan tangan bergetar, gigi gemeretuk, menahan amarah, dan rahang yang sudah mengeras, Andra mengirimkan pesan pada Kiara, berminat mengajak gadis itu untuk pergi makan malam, untuk melakukan rencana selanjutnya. Andra tahu persis jika Kiara tidak hanya sekedar menganggapnya sebagai saudara, namun lebih dari itu. Andra tahu jika diam-diam Kiara menyukainya, mengagumi Andra sebagai seorang pria. Namun Kiara, gadis itu terlalu pandai menyimpan perasaannya. Bahkan Kiara ikut tertawa bahagia kala dia ikut merayakan pesta pernikahan Andra. Sungguh, gadis licik bermuka dua, begitu pikir Andra. Bukan hal sulit bagi seorang Andra untuk mengajak seorang Kiara bisa jalan dengannya. Andra tersenyum menyeringai kala ia mendapatkan balasan dari Kiara bahwa gadis itu menyetujui ajakan Andra. Alih-alih merasa bahagia karena ajakannya mendapatkan respon baik, tapi Andra malah merasa sedih. Bagian lain sisi hatinya merasa sakit kala harus melakukan rencana demi rencananya hanya untuk membuat dendamnya pada Kiara terbalaskan. Sejenak Andra kembali menatap foto pendiang istri juga mendiang calon anaknya. Kembali Andra menguatkan tekad jika apa yang akan dia lakukan tentu saja adalah sebuah kebenaran. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Andra bertekad dengan penuh amarah. Andra segera melajukan mobilnya kala waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Sengaja pulang lebih awal hanya karena dia ingin meyakinkan Kiara akan sikapnya. Butuh waktu 30 menit untuk tiba di kediaman megah keluarga Shailendra. Andra memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Hatinya masih berat untuk jalan dengan Kiara. Namun, dia kepalang sudah berjanji. Lagi pula, rencananya akan semakin cepat tercapai jika dia segera menggenggam hati Kiara. Andra menatap taman kecil yang selama ini dirawat Kiara. Sesungguhnya, gadis itu adalah gadis berhati lembut, penurut, juga mudah bergaul. Andra menghela napas berat. Pergolakan batin terus saja terjadi. Andra sungguh dilema. Satu sisi, dia harus menjalankan rencananya. Namun di sisi lain, Andra juga merasa muak dengan semua yang akan dia lakukan. Lama berpikir, akhirnya Andra kembali memacu mobilnya menuju sebuah klub malam langganannya yang berada jauh di pinggiran ibu kota. Dentuman suara musik terdengar memekakan telinga. Minuman dengan kadar alkohol tinggi sudah tersaji di meja. Dunia gemerlap menjanjikan kenyamanan serta kenikmatan sesaat bagi pengunjungnya. Andra berada di antara salah satu lautan manusia yang tengah bercingkrang, menggoyangkan seluruh tubuhnya dengan bebas. Gelas minuman sudah berjajar di hadapannya. Entah sudah berapa banyak minuman beralkohol yang Andra minum. Semakin malam suasana semakin riuh dan Andra semakin tak berdaya akibat pengaruh alkohol yang ditenggaknya. Berjalan sempoyongan, akhirnya Andra dibantu salah satu karyawan klub yang sudah biasa mengantarnya jika dia sudah mabuk parah. Andra diantarkan langsung ke kediaman keluarga besar Shailendra. Masih meracau tidak jelas, Andra terus berjalan menuju pintu utama. Setelah satpam rumah mereka mengantarnya hingga di depan pintu, Andra berusaha membuka pintu, namun masih saja tertutup.
hingga dia menendang pintu dengan kakinya sendiri. Sesekali tertawa, sesekali menangis. Andra sungguh sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Hingga beberapa pelayan terbangun dan membuka pintu untuk Andra, mengelilingi dan menatap Andra yang tidak bisa ditenangkan. Andra semakin meracau tidak karuan. Tanpa Andra sadari, kala Andra tengah meracau, salah satu ucapannya telah menyakiti sebentuk hati yang telah membantu membopongnya masuk ke dalam kamarnya. Dan dia adalah Kiara, gadis yang begitu Andra benci. Namun, gadis itu begitu mengagumi Andra. Kiara berusaha menahan napas karena bau yang muncul dari mulut Andra. Pria itu terus meracau hingga memuntahkan seluruh isi perutnya tepat mengenai baju Kiara. Dengan sabar, Kiara membantu Andra mengganti bajunya, membuka sepatu yang digunakan Andra, sedikit menyeka wajah dan tubuh Andra yang terkena muntahannya. Kemudian menyelimuti Andra hingga pria itu terlihat nyaman dan segera terlelap menemui alam mimpinya. Kiara menatap sendu pada pria yang berada di hadapannya. Hari ini, pria ini telah menyakitinya berulang kali, mengingkari janji, juga mengatakan jika dia merindukan mendiang istrinya. Dan hal itu begitu menyakiti bagi seorang Kiara. Kenapa bersikap baik padaku? Kamu membuatku salah paham. Kiara bergumam, mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur, lalu bergegas keluar kamar Andra, berjalan menuju kamarnya sendiri yang berada di lantai 1. Matahari sudah sepenggalah naik, kala Andra membuka mata. Pria itu melenguh merasa tenggorokannya sangat kering, terbangun lalu meregangkan otot tubuhnya, meraih gelas yang tiba-tiba saja sudah berada di atas nakas. Mungkin pelayan yang menyiapkannya, begitu pikir Andra. Setelah menenggak minumannya, Andra segera menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Berdiri di bawah kucuran air shower, pikiran Andra kembali berkelana pada kejadian semalam. Andra meninju tembok di hadapannya, mengepalkan bulatan tangannya, lalu terus menggeram menahan amarah. Andra merutuki segala kebodohannya tadi malam. Selesai membersihkan diri, Andra segera mengenakan pakaiannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 siang. Andra segera berlari menuju lantai 1. Suasana rumah sudah lenggang. Andra tidak menemui siapapun, kecuali para pelayan yang tengah membereskan rumah mewah tersebut. Tuan, salah satu pelayan menyapa dengan menundukkan kepalanya. Di mana semua orang? Andra bertanya dengan wajah datar. Sungguh, maksud hati Andra bukan ingin bertanya tentang semua orang, tapi lebih tepatnya Andra ingin tahu keberadaan Kiara. Nyonya dan Tuan Besar sudah berangkat dari pagi, Tuan, dan Tuan Muda Bima juga sudah berangkat ke kantor. Jawab pelayan tersebut masih dengan wajah tertunduk. Lalu Kiara? Andra terpaksa memperjelas pertanyaannya sendiri. Oh, Nona Kia juga sudah berangkat, Tuan. Jawabnya dengan takut-takut, karena melihat wajah Andra yang sudah tidak bersahabat. Berangkat kemana? Tanya Andra dengan mengeratkan keningnya. Saya kurang tahu, Tuan. Tapi saya dengar Non Kia pergi ke kantor. Pelayan tersebut semakin takut karena Andra semakin mengeratkan rahangnya, menatap pelayan tersebut dengan tatapan nyalang, sebagai pelampiasan kekesalannya. Apa? Untuk apa gadis itu pergi ke kantor? Apa dia akan segera menggantikan posisiku? Sebelumnya, gadis itu tidak pernah mendatangi kantor. Dia hanya menjalankan perintah Mama. Mama sudah mulai proses pengganti kekayaannya menjadi atas nama Kiara. Apa aku berjalan terlalu lambat? Ini tidak boleh terjadi. Gadis itu tidak bisa mendapatkan semuanya. Setelah membuat Anet melenyapkan nyawanya dan calon anakku, dia mau menguasai harta keluarga ini? Orang miskin memang mengerikan. Kiara, kamu akan segera menyusul istri dan anakku. Lihat saja.